Halo teman-teman, di sini aku mau jelasin mengenai cara untuk membuat pemodelan satu dimensi unsteady menggunakan HeckRAS. Pertama-tama yang paling utama adalah kita harus buka dulu aplikasi dari HeckRAS-nya tersendiri. Selanjutnya kita ubah dari unit sistemnya di sini di option lalu klik unit system. Kita ubah menjadi sistem international metric system. Lalu klik OK. Yes. Selanjutnya, dalam membuat pemodelan satu dimensi ini, kita harus menyimpan project yang akan kita buat. Di sini, saya akan menyimpan di file D untuk penyimpanannya di contoh keras 1D dengan nama sungai. Lalu kita klik OK. Dan OK juga. Selanjutnya, dalam membuat pemodelan satu dimensi ini, kita membutuhkan data dari sungainya. Sungai dan juga cross-section yang akan kita modelkan. Nah, itu akan kita masukkan ke geometric data. Di sini kita klik geometric data yang ini, lalu kita klik file dan membuat new geometric data. Di sini kita beri nama sungai 1. Lalu klik OK, dan sudah terdapat geometri di sini. Kita klik lagi geometric datanya. Dalam membuat sungai itu, kita tinggal klik bagian river ridge yang ada di kiri atas ini. Setelah itu kita menggambar, titik yang pertama kita klik itu adalah bagian hulu, lalu di bagian hilirnya itu adalah titik yang kita klik di bagian keduanya. Untuk apabila kita sudah selesai membuat sungai, kita bisa double klik, lalu kita beri nama dari sungainya itu, misalnya sungai. Untuk ridge-nya itu kita beri nama misalnya 1. Oke. Setelah itu, setelah membuat sungai, kita membuat cross-section dari sungainya. Nah, di sini, dalam membuat cross-section itu, kita tinggal klik di bagian kiri yang bawah junction. Ada cross-section, kita klik. Lalu, untuk menambahkan cross-section, kita bisa klik option dan add new cross-section. Kita beri nama cross-sectionnya apabila hulu itu biasanya memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan hilir. Kita beri nama 100. Selanjutnya, setelah kita membuat cross-section, kita masukkan data dari nilai X dan Y dari cross-section tersebut. Karena kita sudah memiliki data di sini, maka kita langsung inputkan saja nilai X dan Y-nya, di-copy dari Excel, lalu di-paste di bagian sini. Selain itu, kita harus mengisi untuk downstream reach length-nya atau jarak antar cross-section-nya. Di sini kita isi dengan nilai 20. Apabila kalian memiliki data survei, ini dimasukkannya itu jarak antar per cross-nya itu dari data survei ya. Nah, selanjutnya kita masukkan juga nilai Manning karena dalam pemodelan ini contoh dari salurannya itu adalah saluran alami, maka kita masukkan Manning-nya 0,03 untuk di semua bagian. Ini di bagian kiri, di tengah, dan juga di kanan. Selanjutnya, kita akan memasukkan left bank dan right bank. Sebelum itu, kita klik dulu yang apply data ini. Nah, sehingga muncul cross-section yang kita input dari station dan elevation ini. Nah, kita lihat untuk bagian kiri atau left bank-nya itu berada di minus 36,95. Nah, ini tinggal kita copy lalu paste di left bank. Untuk right bank-nya, kita tinggal klik lagi di titik yang berada di bagian kanan ini. Lalu kita copy kembali untuk nilai stationnya. Lalu kita klik apply. Nah, setelah kita input semua data yang ada di sini seperti downstream, Manning, lalu ada main channel bank stationnya, nanti akan keluar seperti ini. Jadi di bagian atas itu merupakan nilai Manning-nya, di mana nilai Manning-nya itu 0,03. Lalu yang titik merah ini merupakan main channel bank station-nya, di mana di sini ada left bank dan juga right bank. Karena dalam data ini kita memiliki 6 cross-section, maka 6 cross-section ini akan kita input ke dalam HeckRAS.
Selanjutnya untuk menambah cross section baru, klik lagi option, lalu add new cross section. Di sini aku memberi nama 80. Seperti biasa sama untuk station dan elevation-nya kita copy dari data, lalu kita paste. Untuk downstream-nya di sini kita misalkan saja 20 meter. Kita klik apply dulu, lalu kita klik untuk left bank-nya di sini di 36,944, right bank-nya di 35,844. Klik apply. Nah, di sini baru nanti akan terlihat datanya ya, seperti yang tadi. Kita lakukan sampai 6 kali, karena kita memiliki data 6 cross section. Oke, kita copy untuk data cross section-nya, lalu kita masukkan jarak downstream-nya, dan juga kita masukkan untuk left bank dan right bank-nya. Left bank, lalu right bank-nya di 35,804. Apply data. Oke, selanjutnya kita buat lagi. Lalu kita copy dulu cross section-nya. Paste. Di sini jarak antar cross-nya. Kita apply data. Lalu kita tentukan left bank dan right bank-nya. Ya, lakukan seperti itu. Kalau kalian ingin mengetahui cara cepat dalam menentukan left bank dan right bank juga bisa, akan saya tunjukkan setelah ini ya. Jadi kita akan memasukkan 2 cross section lagi di mana nanti right bank dan left bank-nya itu akan lebih cepat ditentukan. Gitu. Tidak harus klik gitu. Nah ini kita buat lagi contoh ya. 2 yang terakhir di 20 dan juga di 0. Apply data. Untuk ini downstream-nya juga kita isi. Sedangkan untuk left bank dan right bank-nya kita biarkan saja. Nah, yang terakhir kita add juga ini cross bagian hilir, di mana dia 0. Kita input lagi data cross section-nya dan juga data downstream reach-nya. Untuk bagian hilir ini kita tidak perlu memasukkan data downstream reach length-nya ya, karena di bagian hilir kan sudah tidak terdapat cross section selanjutnya. Apply data. Nah, karena kan tadi cross section yang sebelumnya ini, yang 20 ini dan yang 0, kita belum memasukkan left bank dan right bank-nya. Di sini kita bisa memasukkannya dengan cara klik jump to the graphical cross section editor. Lalu kita klik yang ini, set the bank station. Nah, kita tinggal klik titik mana yang akan menjadi left bank dan right bank-nya. Karena di sini dan di sini, nah, tinggal kita klik. Jadi, udah kita langsung input untuk left bank dan right bank-nya. Ini juga sama. Setelah itu, apabila sudah selesai, kita klik kembali set the bank station-nya ini. Dan kita kembali ke cross section-nya itu ke jump to general atau tabular XS editor. Seperti itu. Jadi di sini sudah terdapat left bank dan right bank-nya yang tadi yang kita sudah klik. Jadi dia sudah langsung masuk gitu. Tanpa kita harus mengkliknya. Setelah kita memasukkan nilai cross section-nya, kita selanjutnya akan melakukan, jangan lupa kita save dulu geometri datanya, lalu kita akan melakukan input data dari debitnya. Karena di sini kita pakai unsteady, maka kita klik yang unsteady. Unsteady flow data. Nah, di sini ada yang hulu. Hulu itu yang di cross section 100 dan hilirnya itu di cross section 0. Kita masukkan untuk debitnya itu di flow hydrograph. Di sini data debitnya juga sudah kami hitung. Data debitnya. Selanjutnya, kita oke. Dan ini untuk normal debitnya kita bisa cek dulu di bagian sini.
close section, lalu kita klik CTRL, kita klik seperti ini. Oke, dia di 0,00163. Kita masukkan normal depth-nya, klik OK. Setelah itu kita membuat plan untuk menjalankan pemodelan yang sudah kita buat. Oh iya, maaf teman-teman, di sini kita terlupakan untuk menyimpan dari unsteady flow datanya. Kita save unsteady flow datanya dengan nama key 5 tahun. Karena memang yang di-input ini adalah key 5 tahun. Oke, kita lakukan running dari hasil cross section dan juga debit yang sudah kita input dengan cara new plan. Kita buat plannya itu key 5 tahun. Oke, key 5. Nah, di sini setelah kita membuat itu, kita klik geometry processor, unsteady flow simulation, lalu post prosesornya juga, dan juga flat mapping. Starting date-nya ini kita tentukan juga. Biasanya kita sih mulainya dari 0000, lalu ending time-nya itu biasanya kita lihat dari data debit. Data debit yang kita punya itu berapa lama. Kalau di sini itu 3 hari. Oke, kita 3 hari ya. Jadi sampai tanggal 24 jam 23.00. Nah, ini untuk komputasinya kita biarkan saja. Lalu kita klik titik 3. Karena kita akan menggunakan finite different, maka once 1D mix flow-nya ini kita harus nyalakan. Oke, setelah itu kita coba compute. Oke, di sini dari hasil komputasinya itu, error yang dihasilkan itu sangat kecil, 0,00, maka modelnya ini sudah berhasil. Untuk melihat hasil pemodelannya, kita bisa klik di bagian sini. Jadi view profile. Nah, untuk titik-titik yang warna ungu dan yang warna hijau ini merupakan LOB dan ROB dari cross section-nya. Bisa dilihat ya di legendanya. Lalu untuk melakukan running-nya itu atau melihat fluktuasi air yang terjadi, kita tinggal klik play yang ini, lalu kita play. Karena ini terlalu cepat, kita bisa lebih mendetailkan dalam fluktuasinya. Apabila kalian ingin mendetailkan, maka dari mapping output intervalnya ini kita kecilkan, misalnya 10 menit saja. Lalu hydrograph outputnya juga sama, kita buat 10 menit, dan detail outputnya juga kita buat 10 menit. Kita running ulang, dan kita akan melihat perubahannya ya, nanti fluktuasi airnya seperti apa. Oke, di sini masih sama hasilnya, dia sudah berhasil. Lalu kita lihat nih, ini untuk kita play dari awal. Nah, seperti itu. Jadi dia akan eh, lebih terlihat fluktuasinya. Atau kalian jika ingin lebih detail, kita bisa buat mapping outputnya itu dalam bentuk 1 menit. Kita ubah semuanya juga, di hydrographnya juga sama detail outputnya. Kita buat 1 menit. Kita compute. Kita lihat ya perbedaannya. Jadi semakin kecil nilai mapping outputnya itu, nanti akan semakin smooth perubahan atau fluktuasi muka airnya. Nah, ini ya kita yang 1 menit nih. Kita lihat ya yang 1 menit. Kita play. Tuh, kan dia lebih smooth seperti itu. Nah, kalian juga bisa melihat data dari cross section yang maksimumnya. Kita bisa lihat di profile ini, kita klik
profile, terus kita klik yang max. Nah, ini adalah data dari muka air maksimum yang terjadi dari hidrograf dan juga dari cross section atau sungai yang kita modelkan seperti itu. Sekian dari video kali ini. Jika kalian ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Hackrest, kalian bisa komen di bawah, atau ada pertanyaan yang kalian tidak mengerti, kalian juga bisa komen di bawah, karena nanti kami akan menjawabnya. Dan sekian dari kami, terima kasih. Semoga pelajaran ini berguna bagi kalian. Dadah! Bertemu lagi di lain waktu.